Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten Bovendigul mencatat setidaknya 3 masalah serius dalam proses rekrutmen calon pegawai negeri sipil dan P3K yang disampaikan langsung oleh para pencari kerja. Upaya menjaga kelestarian lingkungan hidup dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat terus didorong pemerintah Kabupaten Bovendigul. Salah satunya melalui rencana kerjasama perdagangan karbon pada kawasan hutan di 3 distrik. Halo, selamat pagi Bapak Mama dan Mbak Saudara dong semua. Jumpa lagi bersama saya Saveria Dunggiot dalam tayangan Infodigul. Edisi hari ini Kamis 20 November 2025. Selain dua topik berita tadi, sejumlah berita akan kami sajikan untuk Anda. Inilah Infodigul selengkapnya. Bapak Mama, kita ke berita pertama. Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten Bovendigul mencatat setidaknya 3 masalah serius dalam proses rekrutmen calon pegawai negeri sipil dan P3K yang disampaikan langsung oleh para pencari kerja. Masalah itu berupa persoalan TMT yang viral. Ditemukannya 6 orang yang diduga diterima tanpa tes dan tidak kejelasan sisa kuota formasi. Menyikapi keluhan dan aspirasi para pencari kerja, DPRK Bovendigul akan mendesak pemerintah daerah, dalam hal ini Badan Kepegawaian Daerah, untuk memberikan kejelasan mengenai rekrutmen CPNS. Tekanan ini terutama menyusul temuan mengejutkan bahwa ada 6 orang yang diduga menerima surat keputusan tanpa melalui proses tes, di samping persoalan TMT yang sebelumnya viral. Ketua 1 DPRK Bovendigul, Oral Brunner Leleng, menyampaikan bahwa aduan para pencari kerja merupakan kondisi nyata yang harus segera ditindaklanjuti. Lebih lanjut, Oral Brunner memaparkan 3 poin catatan penting dari DPRK. Pertama, persoalan TMT yang sudah viral. Kedua, ternyata bukan hanya 1, tetapi ada 6 orang yang tiba-tiba mendapatkan SK tanpa melalui tes. Kemungkinan besar kalau diusut untuk ditelusuri jumlahnya bisa lebih banyak. Dan ketiga, soal kejelasan kuota formasi. Ia juga mempertanyakan transparansi terkait total kuota yang tersedia dalam rekrutmen tersebut, di mana DPRK ingin mengetahui apakah dari total 500 formasi masih ada sisa kuota yang tidak terpakai atau justru dicadangkan untuk orang lain. Ini yang perlu diproses dan diklarifikasi oleh pemerintah daerah dalam hal ini BKD. Ya, kami dari DPR pada intinya, adik-adik orang Bapak Ibu datang ke kami menyampaikan keluhan aspirasi. Ini kondisi real yang terjadi pada saat adik-adik orang mendaftar. Yang menjadi catatan kami ada 3 poin. Ya, yang menjadi catatan kami ada 3 poin. Yang pertama, yang satu yang viral, ya, yang sudah viral, ya itu menjadi catatan karena persoalan TMT ya. Yang kedua, ternyata bukan hanya 1. Ada 6 orang yang tiba-tiba mendapatkan SK tanpa melalui tes, ya, tanpa melalui tes. Kemungkinan besar kalau kita usut ini akan lebih banyak, ya, akan lebih banyak. Yang ketiga, usulan tadi, ya, usulan tadi dari Pak Adi Petrus, ya, masalah kejelasan kuota. Nah ini yang kami coba desak. Kami akan coba cecar kepada pemerintah daerah dan melalui BKD. Apakah dari 500 ini masih ada sisa kuota yang sampai sekarang tidak terpakai atau akan dicanangkan untuk lagi orang lain? Nah ini yang perlu kita proses kembali. Ya. Intinya seperti itu. DPR Bovendigul memastikan akan menindaklanjuti temuan ini dengan segera menggelar rapat bersama BKD untuk meminta kejelasan resmi dan memastikan proses rekrutmen berjalan sesuai aturan. Pertemuan lanjutan tersebut diharapkan dapat memberikan kepastian bagi para pencari kerja, serta mengembalikan kepercayaan masyarakat terhadap mekanisme rekrutmen aparatur sipil di lingkungan pemerintah Kabupaten Bovendigul. Tim Liputan, Digul TV, Dedi melaporkan. Ketua DPRK Bovendigul secara tegas menyatakan bahwa proses penerimaan calon pegawai negeri sipil dan pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja oleh pemerintah daerah melalui Badan Kepegawaian Daerah sama sekali tidak melibatkan DPRK.
Pernyataan ini disampaikan langsung dalam rapatnya dengan para pencari kerja di Bovendigul yang mempertanyakan transparansi rekrutmen tersebut. Dinilai tertutup dan mengabaikan peran legislatif. Ketua DPRK Bovendigul mengungkapkan kekecewaannya karena tidak pernah dilibatkan dalam proses rekrutmen CPNS dan P3K oleh pemerintah daerah. Pengaduan ini disampaikannya saat berdialog dengan puluhan pencari kerja yang menuntut kejelasan dalam penerimaan CPNS dan P3K oleh pemerintah daerah. Ketua DPRK Bovendigul Simon Aka menegaskan, dalam surat pengaduan yang disampaikan para pencari kerja kepada DPRK, terdapat dugaan ketidaksesuaian dan ketidakadilan dalam proses penetapan formasi seleksi CPNS dan P3K di lingkungan pemerintah Kabupaten Bovendigul. Karena itu, DPRK merasa berkewajiban menindaklanjuti aspirasi masyarakat tersebut. Ia menambahkan bila DPRK dihargai perannya, maka sebelum proses penerimaan dibuka, OPD terkait semestinya memberikan informasi resmi atau menyampaikan langsung kepada Dewan untuk dilakukan fungsi pengawasan. Namun kenyataannya, hingga kini tidak ada pemberitahuan apapun kepada mereka sampai adanya permasalahan di mana diduga adanya CPNS yang lolos tanpa mengikuti aturan yang berlaku. Dan di sini juga adanya dugaan ketidaksesuaian atau ketidakadilan dalam proses penetapan formasi seleksi. Kami lembaga DPR sebagai perwakilan masyarakat, kami tetap akan dilanjutkan. Dan sebenarnya kalau kami sebagai lembaga masyarakat atau anggota DPR mau dihargai di sini, penerimaan CPNS itu harus disampaikan ke kami. Kan tidak tahu. Kami harus dikasih jadwalnya itu penerimaan CPNS, jumlah CPNS diterima, nanti di bagian ini terima sekian. Tapi selama ini kan kami tidak tahu. Begitupun kalau kami dihargai, sebelum pengumuman CPNS, seharusnya dari OPD bersangkutan memberikan informasi ke kami atau data ke kami. Kami cek betul kan tidak. Tapi selama ini kan tidak. Sehingga terjadi seperti ini. Kami sendiri bingung. Kami mau menindaklanjuti kemarin tanpa ada dasar yang kami mau turun sidak ke bersangkutan atau kami mau panggil. Jangan sampai kami salah. Ketua DPRK menegaskan bahwa lembaga legislatif tidak mencari keterlibatan dalam teknis rekrutmen, tetapi menuntut keterbukaan informasi agar fungsi pengawasan dapat berjalan sesuai dengan tugas dan kewenangannya. Ia berharap pemerintah daerah mengevaluasi pola komunikasi dan memastikan proses rekrutmen berlangsung transparan serta sesuai aturan. Melalui pertemuan ini, DPRK berkomitmen untuk menindaklanjuti keluhan para pencari kerja, termasuk memanggil OPD terkait guna meminta klarifikasi resmi mengenai proses penerimaan CPNS dan P3K. Tim Liputan, Digul TV, Dedi melaporkan. Bapak Mama, Bang sudah ada dong semua, info Digul akan kembali sesaat lagi, jangan kemana-mana, tetaplah bersama kami. Aku menyesal mencoba judi online. Waktu belajarku terbuang, tabunganku berkurang, teman-temanku hilang, kugadaikan barang, terlilit utang. Mulai sekarang, aku akan berhenti judi online. Skema judi online sangat sistematis dan berbahaya. Menang sekali, namun rugi berkali-kali. Jauhi berbagai situs dan aplikasi judi online. Mari bentengi diri dan saling jaga. Hentikan dan laporkan judi online ke aduankonten.id, cekrekening.id, dan aduannomor.id.
Jualan di era digital, enggak perlu keliling. Sekarang dari HP kita bisa langsung shopping. Manfaatkanlah sosmed untuk personal branding. Merekam keahlian lalu aku coba posting. Lakukan pembayaran, tinggal di-scan aja. Dengan teknologi semuanya jadi lebih mudah. Aku bisa bekerja walaupun dari rumah. Bisa pesan makan tanpa harus ke tempatnya. Inovasi digital, mari dimanfaatkan demi kemajuan dan untuk pertumbuhan. Inovasi digital menjadi solusi sebagai langkah awal kemajuan negeri. Inovasi digital membuat kita merdeka. Ada yang merdeka belajar, merdeka berjualan, merdeka mengejar mimpi, merdeka pembayaran, pokoknya merdeka di berbagai sektor. Era digital sangat bermanfaat dan jadi peluang baru. Makanya, kami terus meningkatkan skill-skill digital lewat DTS. Namun di tengah perkembangannya, penipuan merajalela. Hati-hati dan tetap bijaklah. Berdigital tetap beretika. Emang gak takut hidup dan masa depan hancur karena judi online? Sistem judi online sengaja membuatmu rugi berkali-kali. Kamu semakin penasaran sampai kecanduan. Dampak judi online sangat fatal loh. Keluarga hancur, tabungan hangus, pekerjaan hilang, hingga terlilit utang. Judi online perlu dicegah dengan bangun kebiasaan positif. Hindari iklan judi online, jangan kunjungi situs judi online. Isi waktu dengan olahraga, jangan tergoda rayuan yang menjanjikan keuntungan cepat. Bagaimana cara lepas dari judi online? Minta pertolongan orang terdekat. Hentikan mengakses judi online, minta bantuan profesional atau psikolog jika dibutuhkan. Ayo saling jaga dan laporkan judi online ke laman aduankonten.id, email aduankonten@kominfo.go.id, dan WhatsApp 0811 922 4545. Terima kasih Bapak Mama, kita kembali ke info selanjutnya. Koordinator Pencakar Bovendigul menyatakan kepuasan atas hasil rapat dengar pendapat dengan DPRK setempat. Beberapa poin ditemukan disampaikan, termasuk penemuan SK yang tidak memenuhi syarat dan ketidaksesuaian antara jenis tes P3K dengan SK yang dikeluarkan CPNS. Pencakar mendesak agar temuan ini segera ditindaklanjuti dan insiden serupa tidak terulang di rekrutmen mendatang. Usai menggelar rapat dengar pendapat dengan DPRK Bovendigul, koordinator pencari kerja mengaku sangat puas dengan hasilnya. Dalam rapat tersebut mereka menyampaikan sejumlah temuan masalah, diantaranya penemuan SK, ketidakmampuan syarat, hingga ketidaksesuaian antara tes dan formasi P3K yang justru menghasilkan SK CPNS. Usai mengikuti RDP dengan DPRK Bovendigul, koordinator pencari kerja Bovendigul, Bobby Karenggerei, menyampaikan bahwa pihaknya merasa lega karena semua temuan dan keluhan berhasil disampaikan secara terbuka kepada DPRK dan berharap segera ditindaklanjuti. Ia juga menyebut dalam rapat tersebut, para pencari kerja membeberkan sejumlah temuan diantaranya penemuan SK bermasalah, SK yang dinilai tidak memenuhi syarat administrasi, serta ketidaksesuaian antara jenis tes dan SK, di mana peserta mengikuti tes untuk formasi K2 atau P3K, namun SK yang dikeluarkan justru SK CPNS. Selain itu, Bobby juga menyebut adanya temuan serupa di beberapa instansi seperti Dinas Pemuda dan Olahraga, RSUD, dan Dinas Kesehatan. Menurut Bobby, sejauh ini sudah ditemukan 6 orang yang diduga mengalami masalah tersebut. Namun jumlah sebenarnya diperkirakan bisa lebih banyak. Ya, terima kasih ya. Dengan hasil RDP-nya ya kami pencakar kami sangat puas dan kami sudah menyampaikan aspirasi ke DPR yang sudah sampaikan, ya kami harap bahwa segera ditindaklanjuti. Yang pertama, poin yang pertama, penemuan SK. Yang kedua, tidak memenuhi syarat
Terus yang ketiga tesnya di K2 atau P3 tapi sekiannya keluar di ITP. Terus ada beberapa lagi dari kesehatan, terus dari Dinas Pemuda dan Olahraga, terus PMK. Jumlah keseluruhannya ada 6 yang sudah kami temukan. Yang belum mungkin lebih dari 6 yaitu kami kurang tahu. Bobi menambahkan bahwa pihaknya kini menunggu tindak lanjut resmi dari DPRK Bovendigul untuk memastikan langkah penyelesaian terhadap temuan tersebut. Ia menegaskan bahwa para pencari kerja berharap kejadian serupa tidak lagi terulang pada proses rekrutmen CPNS maupun P3K di masa mendatang. Transparansi dan ketepatan prosedur menurutnya merupakan hal penting agar pencari kerja memperoleh keadilan dalam setiap proses penerimaan pegawai. Dengan disampaikannya temuan tersebut dalam forum resmi DPRK, para pencari kerja berharap pemerintah daerah dapat segera melakukan klarifikasi serta mengambil langkah korektif agar sistem rekrutmen aparatur kembali berjalan sesuai aturan yang berlaku. Tim Liputan, Digul TV, Dedi melaporkan. Pemirsa, upaya menjaga kelestarian lingkungan hidup dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat terus didorong pemerintah Kabupaten Bovendigul. Salah satunya melalui rencana kerjasama perdagangan karbon pada kawasan hutan di 3 distrik. Investor perdagangan karbon, Ridwansyah Yusuf Ahmad, mengatakan perusahaannya hadir untuk menjaga kelestarian hutan dan gambut di wilayah Kabupaten Bovendigul, khususnya di distrik Ki, Fofi, dan Subur. Kawasan tersebut dinilai memiliki potensi penyerap oksigen yang sangat tinggi berdasarkan telah citra satelit. Ridwansyah menjelaskan konsep perdagangan karbon mendorong perusahaan-perusahaan penghasil emisi di berbagai wilayah untuk turut berkontribusi pada pelestarian hutan sebagai paru-paru dunia. Karena itu kegiatan usaha ini tidak melakukan penembangan pohon ataupun aktivitas yang merusak lingkungan. Ia juga menegaskan keterlibatan masyarakat yang akan menjadi bagian penting dalam pelaksanaan program ini. Bentuknya mulai dari peningkatan kesehatan hingga pengembangan usaha pemanfaatan hasil alam tanpa merusak hutan, seperti budidaya sagu, madu, ataupun tanaman hutan lestari lainnya. Pak Kadis sudah menyampaikan tempat aktivitas kami rencananya di 3 distrik, Pak Wakil Bupati, Pak Kadis, di distrik Ki, Fofi, dan Subur. Itu yang kebetulan tadi Pak Petrus sudah menyampaikan juga, kami telah melakukan telaah melalui satelit, ada potensi-potensi gambut dan sebagainya yang kemudian itu punya nilai O2 atau oksigen yang sangat tinggi. Nah itu yang akan kita kerjakan. Apa yang akan kita kerjakan? Kita akan menjaga hutannya, kita menjaga gambutnya, kita memastikan luas wilayah yang nanti kita kerjasamakan atau kita manfaatkan, itu terus terjaga hutannya. Terus terjaga gambutnya dan kualitas jumlah oksigen. Dengan apa? Ya pasti tentu secara biologi ya kita melibatkan teman-teman ahli kehutanan, ahli perkebunan, bagaimana hutan itu terus terjaga dari sisi kehutanan atau sisi biologinya. Yang kedua tentu kita akan bersama-sama bapak-bapak semua yang ada di masyarakat, ada di daerah, ada di lokasi tersebut, kita sama-sama menjaga. Tidak boleh ada penebangan, tidak boleh kita mencegah kebakaran, pohon-pohon yang butuh dirapikan atau disuburkan kita jaga dan sebagainya. Sehingga luasannya tersebut selalu terjaga dan jumlahnya menghasilkan O2 yang cukup untuk kita kemudian perdagangkan untuk kepada mereka yang menghasilkan CO2. Saat ini perusahaan masih melalui tahapan awal proses perizinan di tingkat provinsi dan kementerian terkait sebelum memulai kegiatan secara penuh di lapangan. Pemerintah daerah menyambut positif rencana ini dan berharap kehadiran investor lingkungan dapat memberikan manfaat nyata bagi pembangunan berkelanjutan di Bovendigul tanpa mengabaikan kearifan lokal serta nilai budaya masyarakat setempat. Tim Liputan, Digul TV, Andri melaporkan. Bapak Mama, Abah, Saudara dong semua, info Digul akan kembali sesaat lagi. Jangan kemana-mana, tetaplah bersama kami. Aku menyesal mencoba judi online. Waktu belajarku terbuang. Tak
tabunganku berkurang. Teman-temanku hilang. Kugadaikan barang, terlilit utang. Mulai sekarang, aku akan berhenti judi online. Skema judi online sangat sistematis dan berbahaya. Menang sekali, namun rugi berkali-kali. Jauhi berbagai situs dan aplikasi judi online. Mari bentengi diri dan saling jaga. Hentikan dan laporkan judi online ke aduankonten.id, cek rekening.id, dan aduan nomor.id. Jualan di era digital, enggak perlu keliling. Sekarang dari HP kita bisa langsung shopping. Manfaatkanlah sosmed untuk personal branding. Merekam keahlian lalu aku coba posting. Lakukan pembayaran, tinggal di-scan aja. Dengan teknologi semuanya jadi lebih mudah. Aku bisa bekerja walaupun dari rumah. Bisa pesan makan tanpa harus ke tempatnya. Inovasi digital, mari dimanfaatkan demi kemajuan dan untuk pertumbuhan. Inovasi digital menjadi solusi sebagai langkah awal kemajuan negeri. Inovasi digital membuat kita merdeka. Ada yang merdeka belajar, merdeka berjualan, merdeka mengejar mimpi, merdeka pembayaran, pokoknya merdeka di berbagai sektor. Era digital sangat bermanfaat dan jadi peluang baru. Makanya, kami terus meningkatkan skill-skill digital lewat DTS. Namun di tengah perkembangannya, penipuan merajalela. Hati-hati dan tetap bijaklah. Berdigital tetap beretika. Emang gak takut hidup dan masa depan hancur karena judi online? Sistem judi online sengaja membuatmu rugi berkali-kali. Kamu semakin penasaran sampai kecanduan. Dampak judi online sangat fatal loh. Keluarga hancur, tabungan hangus, pekerjaan hilang, hingga terlilit utang. Judi online perlu dicegah dengan bangun kebiasaan positif. Hindari iklan judi online, jangan kunjungi situs judi online. Isi waktu dengan olahraga, jangan tergoda rayuan yang menjanjikan keuntungan cepat. Bagaimana cara lepas dari judi online? Minta pertolongan orang terdekat. Hentikan mengakses judi online, minta bantuan profesional atau psikolog jika dibutuhkan. Ayo saling jaga dan laporkan judi online ke laman aduankonten.id, email aduankonten@kominfo.go.id, dan WhatsApp 0811 922 4545. Terima kasih Bapak Mama, Anda masih bersama kami. Wakil Bupati Bovendigul Marlinus menekankan pentingnya implementasi hasil pelatihan pencegahan penularan HIV, sipilis, dan hepatitis B dari ibu ke anak. Ia berharap ilmu yang diperoleh peserta tidak berhenti di ruang pelatihan, tetapi diterapkan langsung di lapangan untuk melindungi generasi penerus. Penerapan ilmu di lapangan menjadi kunci utama yang ditekankan Wakil Bupati Bovendigul Marlinus saat menutup kegiatan pelatihan pencegahan penularan HIV, sipilis, dan hepatitis B dari ibu ke anak. Ia menginstruksikan bahwa pengetahuan yang didapat peserta diwujudkan dalam pelayanan kesehatan, penyuluhan, dan pendampingan ibu hamil. Dalam sambutannya, Wakil Bupati Bovendigul Marlinus berharap segala pengetahuan dan keterampilan yang telah diperoleh tidak berhenti sampai di sini, tetapi benar-benar dipraktikkan di lapangan, baik dalam pelayanan kesehatan, penyuluhan kepada masyarakat, maupun pendampingan kepada para ibu hamil dan keluarga.
Melalui penerapan nyata dari hasil pelatihan ini, kita semua turut berperan dalam melindungi generasi penerus dari ancaman HIV, spilis, dan hepatitis B, sekaligus mewujudkan masyarakat Bovendigul yang lebih sehat dan sejahtera. Saya berharap segala pengetahuan dan keterampilan yang telah diperoleh tidak berhenti sampai di sini, tetapi benar-benar dipraktikkan di lapangan, baik dalam pelayanan kesehatan, penyuluhan kepada masyarakat, maupun pendampingan kepada para ibu hamil dan keluarga melalui penerapan nyata dari hasil pelatihan ini. Kita semua turut berperan dalam melindungi generasi penerus dari ancaman HIV, spilis, dan hepatitis B, sekaligus mewujudkan masyarakat Bovendigul yang lebih sehat dan sejahtera. Pelatihan ini dinilai sebagai langkah krusial dalam upaya peningkatan derajat kesehatan masyarakat di Kabupaten Bovendigul. Dengan membekali tenaga kesehatan dan kader dengan pengetahuan serta keterampilan yang memadai, diharapkan angka penularan HIV, spilis, dan hepatitis B dari ibu ke anak dapat ditekan secara signifikan. Komitmen pemerintah daerah dalam memutuskan mata rantai penularan penyakit ini mewujudkan keseriusan dalam membangun sumber daya manusia yang sehat dan berkualitas untuk masa depan Bovendigul yang lebih baik. Tim Liputan, Digul TV, Dedi melaporkan. Bapak Mama, dengan berakhirnya informasi tadi sekaligus mengakhiri perjumpaan kita dalam Info Digul pagi ini. Terima kasih atas kebersamaan Bapak Mama dong semua, dan terimalah salam persaudaraan kita. Nup bagen, gup bagenet, nup bagen. Saya ada karena kamu ada karena saya ada. Saya Saferia Dunggiop mewakili seluruh kerabat redaksi yang bertugas, mohon pamit undur diri. Selamat pagi dan sampai jumpa.